dari SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Dan kali ini saya mewawancarai kepala sekolah terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu dengan Bapak Jahra MPD selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Assalamualaikum Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, langsung saja ya Pak ya. Iya, mangga Pak, silakan. Saya ingin mewawancarai Pak terkait selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik Pak, terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus dilema, jadi saya di sini langsung memecahkan permasalahan itu langsung Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya ada yang perlu disampaikan kepada guru atau karyawan, maka kasus penyelesaiannya langsung disampaikan kepada yang bersangkutan. Itu Pak. Baik Pak. Berarti identifikasinya ketika ada masalah langsung ya Pak ya disampaikan. Iya. Lalu berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau semuanya sama-sama mengandung kebaikan, maka perlu mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikemudiankan, namun tidak menyampingkan yang lainnya. Nah, begitu Pak. Artinya ada skala prioritas ya Pak Ada ya? skala prioritas. Baik, sebelumnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ketika ada kasus seperti ini? Trik secara khusus tidak ada Pak ya dalam menyelesaikan kasus, hanya saat menemukan sesuatu kejadian spontanitas itu langsung diselesaikan Pak, dan dibicarakan dengan tim yang ada di sekolah. Artinya ketika ada masalah langsung dibicarakan ya? Langsung dibicarakan. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema selama ini di sekolah? Nah, dalam hal ini tergantung bagaimana kasusnya Pak ya. Nah, dalam kasus dilema etika bagi SMA Negeri 3 Tambun Selatan, yang paling pas adalah dengan musyawarah demokrasi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi hal-hal yang selama ini Bapak lakukan adalah dengan musyawarah dan berdasarkan keputusan bersama ya? Ya, keputusan bersama. Baik, hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema selama ini Pak? Tantangan sebenarnya nggak ada Pak ya, cuma bagaimana agar hal-hal seperti ini kalau bisa dikerucutkan dan tidak ada permasalahan yang dihadapi ke depannya. Gitu. Artinya tantangan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Nah, apakah Bapak sebelumnya memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau ada prosedur atau bentuk-bentuk lainnya? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada Pak. Ini kan situasional ya, insidentil. Apabila ada suatu hal yang memang diselesaikan pada waktu itu juga akan diselesaikan masalahnya. Itu Pak, nggak ada jadwal khusus ya. Berarti tidak ada jadwal khusus, tapi tergantung situasional. Situasional. Baik Pak, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Dalam hal mengambil keputusan ini tentunya saya melibatkan tim manajemen Pak ya, terutama Wakasek, tergantung bagaimana hal-hal itu yang diselesaikan. Kalau memang terkait dengan kurikulum ya Wakasek kurikulum, kesiswaan ya kesiswaan, sarana-sarana Wakasek Humas apabila memang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain.
artinya seseorang ketika butuh pertolongan Bapak berarti sesuai dengan tupoksinya ya. tupoksinya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika ini? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya dari pengalaman Bapak sebelumnya di sini dan juga di sekolah sebelumnya, apa yang Bapak rasakan pengalaman Bapak terhadap pengambilan keputusan dilema etika ini? Adalah pengambilan keputusan dilema etika ini kan menyebabkan kita harus benar-benar hati-hati Pak, jangan sampai salah mengambil keputusan, karena salah mengambil langkah dalam menentukan keputusan itu berakibat kurang baik buat semuanya. Mungkin itu Pak. Baik Pak, berarti berdasarkan pengambilan keputusan itu dipertimbangkan ya Pak dengan sebaik-baiknya, jangan sampai membawa risiko yang besar terhadap sekolah ya Pak. Baik Pak, cukup wawancara kita kali ini. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan terkait motivasi kepada saya. Nah ya Pak ya, motivasi kepada Pak Jul sebagai calon guru penggerak, tidak ada istilah pekerjaan yang memberatkan. Semuanya bisa dilaksanakan asal dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan sungguh-sungguh. Pak Jul sebagai calon penggerak semuanya pasti bisa, dan kedepannya saya berharap ke Pak Jul bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya. Cukup di